Film ini bermula ketika semua orang sedang berkumpul untuk menghadiri pemakaman seorang remaja yang bernama Darren Shan, di mana di sana semua orang terlihat sangat sedih atas kematian Darren tersebut. Tetapi tanpa disadari, ternyata Darren tidaklah meninggal, bahkan ia sengaja memalsukan kematiannya sendiri demi bisa bermain game sepanjang hari. Scene kemudian berpindah ke masa lalu dan Darren mengatakan bahwa kehidupan sekolahnya sangatlah menyenangkan, karena ia merupakan seseorang yang populer, memiliki banyak teman-teman keren, bahkan ia juga selalu mendapatkan nilai yang bagus, sehingga ia bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Namun ada satu hal buruk yang tak pernah bisa Darren lepaskan dari hidupnya, yaitu sahabatnya yang sangat nakal dan suka membolos yang bernama Steve. Suatu ketika, Steve mencoba mengajak Darren untuk membolos kelas sejarah, lalu mereka berdua pun pergi ke atap sekolah. Dan saat Steve menantang Darren untuk melempari bolam-bolam lampu yang ada di sana, tanpa disadari ternyata tindakan mereka berhasil diketahui oleh salah satu guru, hingga akhirnya sang guru melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Ayah dan ibu Darren yang mengharapkan agar Darren bisa hidup sesuai keinginan mereka pun menyuruh Darren untuk berhenti berteman dengan Steve lagi, agar Darren tak menjadi anak nakal seperti sahabatnya itu. Keesokan harinya, di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Darren sempat menceritakan tentang dirinya yang tak boleh berteman dengan Steve lagi, yang mana hal itu membuat Steve sempat kesal karena Darren tak pernah mau membela dirinya sendiri dan hanya menuruti perkataan orang lain. Padahal Darren sebenarnya juga tak suka diatur-atur, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba sebuah mobil aneh melintas sambil melemparkan selembar kertas ke arah mereka, di mana di dalamnya terdapat tulisan bahwa mereka diundang ke sebuah sirkus aneh yang hanya diadakan 500 tahun sekali. Awalnya Darren sempat menolak, bahkan sang guru pun juga melarang mereka untuk pergi ke acara sirkus aneh itu. Tetapi pada akhirnya Darren dan Steve memutuskan untuk pergi ke sana dengan cara menyelinap keluar di malam hari. Singkat cerita, setelah mereka berdua tiba di sana, mereka pun segera memesan tiket pada makhluk misterius yang bersembunyi di dalam kasir. Namun saat Steve mencoba meminta tiketnya, ia justru digigit oleh makhluk aneh berukuran kecil tersebut. Selama ini, mereka berdua selalu memiliki hobi yang sangat aneh, di mana Darren selalu tertarik pada laba-laba, sementara Steve tertarik pada makhluk mistis penghisap darah yang biasa disebut sebagai vampir. Setelah mendapatkan tiket, mereka berdua kemudian pergi ke dalam ruangan pertunjukan yang ada di sana, dan mereka menyadari bahwa ada banyak orang yang juga menghadiri acara sirkus aneh, meski kebanyakan dari mereka adalah para orang dewasa dan juga orang-orang tua. Lalu ketika acara dimulai, si pembawa acara yang bernama Mr. Toll ini pun mulai menyapa seluruh penonton yang hadir di sana. Dan tak lama kemudian ia memanggil makhluk aneh yang pertama, yaitu si manusia serigala. Beberapa orang merasa ketakutan saat mereka melihat makhluk berbulu tersebut, dan tanpa disadari, tiba-tiba manusia serigala itu menggigit salah satu penonton, yang mana hal itu membuat para penonton lain menjadi panik dan hampir meninggalkan tempat itu. Tetapi ternyata wanita itu bukanlah manusia biasa, karena dalam sekejap ia bisa menyembuhkan tangannya sendiri. Dan Mr. Toll pun mengatakan bahwa wanita bernama Korma itu merupakan bagian dari pertunjukan sirkusnya. Mr. Toll kemudian kembali memperkenalkan orang-orang aneh lain seperti Alexander Reeves yang tak memiliki perut sama sekali, Gerta si pemilik gigi sekuat baja yang mampu menghancurkan segalanya dengan giginya, Rami si perut ganda yang mampu menelan apapun, bahkan ia bisa menelan sepeda dan mengeluarkannya lagi, serta Evra si manusia ular yang mirip dengan Panji. Selain itu, Mr. Toll juga memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Madame Truska. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Madame Truska meminta Darren untuk naik ke atas panggung agar ia bisa menjadi asistennya. Namun ketika Madame Truska menyentuh wajah Darren, entah mengapa ia mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh dari dalam tubuh Darren. Lalu Madame Truska pun segera mengakhiri pertunjukan miliknya. Sebelum acara selanjutnya dimulai, Madame Truska sempat meminta agar mereka menghentikan acara ini dan segera meninggalkan kota.
Tetapi sayangnya si pria bernama Larten ini justru menolak, karena sebentar lagi ia harus tampil di atas panggung. Larten lalu melanjutkan pertunjukan sambil memanggil partnernya bernama Okta yang merupakan seekor laba-laba beracun. Dan saat Darren melihat laba-laba tersebut, ia pun sangat tertarik, bahkan ia juga menganggap bahwa laba-laba itu sangatlah indah. Setelah melihat wajah dari pria itu, Steve mengatakan bahwa si pria itu bukanlah Larten, melainkan ia adalah seorang vampir bernama Furhorsten, karena Steve sempat melihat wajahnya di salah satu buku vampir miliknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kehadiran beberapa polisi yang mencoba membubarkan acara tersebut. Dan tak hanya itu, ternyata guru sejarah Darren dan Steve lah yang membawa para polisi itu, karena ia sempat melihat brosur yang dibawa oleh Darren sebelumnya. Ketika semua orang sedang berdebat satu sama lain, Darren diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan Larten dan ia pun menculik laba-laba Okta dari sana, karena ia sangat tertarik dengan warna laba-laba itu yang sangat mirip dengan kostum Spider-Man. Sebelum Darren pergi dari sana, ia sempat mendengar percakapan Larten dengan seorang pria bernama Gavner, dan tampaknya mereka berdua sedang membahas tentang ancaman dari sekelompok vampir yang mereka sebut sebagai Vampania. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba Steve yang mendengar tentang para Vampania itu pun meminta Larten untuk mengubahnya menjadi vampir, karena ia sangat membenci kehidupannya yang sekarang, bahkan keluarganya juga sangatlah kacau. Mendengar hal itu, Larten pun akhirnya menerima tawaran Steve dan mencoba mencicipi darahnya. Namun setelah ia mencicipi darah tersebut, tiba-tiba ia menolak untuk mengubah Steve menjadi vampir, karena ia tahu bahwa Steve bukanlah seseorang yang baik. Saat Steve pergi dari sana, Larten menyadari bahwa laba-laba miliknya telah menghilang, dan karena Darren takut ketahuan oleh Larten, ia pun segera pergi dari sana hingga ia bertemu dengan dua orang pria bernama Mr. Tini dan Murloc yang langsung membawanya kabur menggunakan mobil. Mr. Tini lalu mulai menanyai Darren tentang beberapa hal dan tampaknya mereka berdua salah memilih orang, karena mereka sebenarnya ingin bertemu dengan sahabat Darren, yaitu si Steve. Pada akhirnya Mr. Tini pun menurunkan Darren di depan rumahnya. Tetapi sebelum pergi, Mr. Tini sempat mengatakan pada Darren bahwa nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Keesokan harinya, Darren membawa Okta ke sekolah karena ia tak bisa membiarkan kedua orang tuanya mengetahui tentang laba-laba itu. Namun saat Steve mencoba bermain dengan Okta, tiba-tiba ia tak sengaja menjatuhkannya hingga membuat laba-laba itu kabur dan membuat seluruh orang yang ada di sekolah menjadi panik. Steve lalu mencoba mengejar laba-laba tersebut, bahkan ia juga berencana untuk membunuhnya, yang mana hal itu membuat si laba-laba marah dan langsung menggigit Steve. Lalu si laba-laba pun berhasil kabur dari sekolah tersebut. Gigitan dari laba-laba beracun itu membuat Steve tak sadarkan diri hingga ia mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit. Dan karena Darren tak ingin kehilangan sahabatnya, ia akhirnya kembali ke tempat sirkus untuk menemui Larten sambil berharap agar Larten mau menyelamatkan nyawa Steve. Awalnya Larten sempat menolak karena ia tak ingin berurusan dengan manusia, tetapi setelah ia menyadari bahwa Mr. T ini tertarik dengan Darren, ia akhirnya setuju untuk menyelamatkan nyawa Steve dengan satu syarat, yaitu Darren harus menjadi asisten vampir miliknya. Yang mana hal itu membuat Darren harus rela meninggalkan kehidupan sekolah serta meninggalkan keluarganya. Demi menyelamatkan nyawa Steve, Darren pun terpaksa harus menyetujui permintaan Larten tersebut. Dan setelah Darren mendapatkan darah vampir milik Larten, Larten segera membawa Darren menuju ke rumah sakit untuk menyembuhkan Steve dari racun laba-laba Okta. Hanya dalam waktu sehari, Steve seketika sembuh dari racun laba-laba itu, sementara Darren mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia telah menjadi vampir. Bahkan ia hampir menyerang adiknya sendiri karena ia sangat tertarik dengan darah manusia. Malamnya, Larten datang ke rumah Darren dan tampaknya ia sudah menyadari bahwa Darren mulai berubah menjadi vampir, sehingga ia menyuruh Darren untuk segera pergi dari sana sebelum ia menyakiti keluarganya sendiri. Meski begitu, Darren tak ingin membuat kedua orang tua serta adiknya khawatir jika ia tiba-tiba saja menghilang begitu saja.
Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk memalsukan kematiannya agar tak ada seorang pun yang mencari keberadaan dirinya. Larten kemudian mencoba memalsukan kematian Darren dengan cara mematahkan lehernya lalu menjatuhkannya dari atas rumah, yang mana hal itu membuat semua orang mengira bahwa Darren meninggal akibat terpeleset. Singkat cerita, ketika semua orang menghadiri pemakaman Darren, terlihat seluruh anggota keluarga, guru, serta teman-teman Darren mulai menangisi kematiannya, sementara Darren sendiri justru sedang asik bermain game di dalam peti mati selama seharian penuh. Lalu saat malam tiba, Larten datang ke kuburan sambil membawa cangkul untuk mengeluarkan Darren dari sana. Namun saat mereka berdua hendak pergi, Murloc tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka, meski pada akhirnya Larten berhasil mengalahkan Murloc. Larten kemudian membawa Darren ke tempat dirinya tinggal, di mana di sana terdapat banyak sekali orang-orang aneh, termasuk si pembawa acara sirkus yaitu Mr. Toll. Dan tak hanya itu, di sana Darren juga bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rebecca. Di sisi lain, Steve yang telah kehilangan sahabat terbaiknya kini mulai berubah menjadi anak nakal. Bahkan ia juga tak memiliki keinginan untuk berteman dengan orang-orang lain. Suatu hari, ketika Steve berencana untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Mr. Tiny datang dan langsung menghentikan Steve sambil mengatakan bahwa ia mengetahui semua keinginan Steve tentang dirinya yang ingin berubah menjadi vampir. Mr. Tiny mengatakan bahwa ia bisa mengubah Steve menjadi vampir, namun ia tak ingin Steve menjadi vampir baik seperti Larten, melainkan ia ingin mengubah Steve menjadi seorang vampania yang suka membunuh orang demi meminum darah mereka. Awalnya Steve sempat menolak dan tak percaya dengan perkataan Mr. Tiny, tetapi setelah Mr. Tiny mengatakan bahwa Darren masih hidup dan ia kini hidup sebagai seorang vampir, Steve pun mulai termakan oleh amarahnya karena ia mengira bahwa Darren telah berkhianat, dan pada akhirnya ia setuju untuk ikut bersama Mr. Tiny. Di sisi lain, ketika Darren mulai terbiasa tinggal bersama para orang-orang aneh, ia pun mencoba melatih kekuatan vampir miliknya sambil membantu orang-orang yang ada di sana. Namun suatu hari entah mengapa ia merasa rindu pada sahabatnya, sehingga ia mencoba untuk menghubungi Steve. Melihat hal itu, Larten pun langsung mengambil HP milik Darren dan menghancurkannya, karena apa yang dilakukan oleh Darren itu bisa membuat mereka berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, Mr. Tiny yang menyadari keberadaan Darren pun mendatangi tempat kemah. Lalu ia mencoba berbicara dengan Mr. Toll dan juga Larten tentang kekuatan spesial yang dimiliki oleh Darren. Mr. Tiny mengatakan bahwa dirinya ingin menjadikan Darren sebagai salah satu anak angkatnya. Tetapi karena mereka berdua tahu bahwa Mr. Tiny merupakan seseorang yang jahat, Mr. Toll akhirnya mengatakan pada Mr. Tiny bahwa ia harus memikirkannya terlebih dahulu. Setelah Mr. Tiny pergi dari sana, Larten menyuruh Darren untuk tidak pergi dari perkemahan itu terlebih dahulu, karena saat ini keadaan di luar sana sangatlah berbahaya bagi dirinya. Untuk berjaga-jaga, Larten pun mulai melatih Darren tentang bagaimana caranya bertarung sebagai seorang vampir, di mana awalnya Darren tak bisa menghadapi Larten sama sekali, tetapi lama-kelamaan ia akhirnya mulai terbiasa dengan kekuatan vampir tersebut dan mampu menguasai cara bertarung. Di sisi lain, ketika Murloc berhasil mengubah Steve menjadi seorang vampania, ia pun mulai berubah menjadi lebih jahat dari yang sebelumnya, dan untuk membangkitkan kekuatan vampir miliknya, Murloc pun membawa Steve ke tempat tinggal si guru sejarah yang sangat dibenci oleh Steve, agar ia bisa membalaskan dendam serta meminum darah manusia pertamanya. Kembali ke perkemahan, saat Darren mulai merasa lapar, Larten pun mengajak Darren untuk berburu darah manusia, tetapi tampaknya cara yang dilakukan oleh Larten jauh berbeda dengan para vampania, karena Larten tidak membunuh manusia, melainkan ia hanya membuatnya pingsan, agar mereka bisa meminum sedikit darah dari orang itu. Meski begitu, Darren tampaknya masih belum siap untuk mencicipi darah manusia, sehingga pada akhirnya mereka pun kembali ke perkemahan tanpa meminum darah orang itu sama sekali. Tak lama kemudian, ketika semua orang hendak tidur, tiba-tiba beberapa vampania datang ke perkemahan untuk mencari keberadaan Darren,
Bahkan mereka sempat bertarung melawan si GGS manusia serigala dan berhasil mengalahkannya. Setelah mereka menemukan Darren, mereka pun mencoba menyerangnya, tetapi untungnya si Larten dan yang lain datang tepat waktu. Hingga akhirnya Larten berhasil membawa Darren pergi dari sana menggunakan peti mati kemana saja. Keesokan harinya, saat Darren bertanya pada Evra di mana Rebecca berada, ternyata para Vampania itu telah menculik Rebecca. Bahkan mereka juga sempat menitipkan pesan bahwa Darren harus segera pulang ke rumahnya. Sementara itu, di dalam rumah Darren, terlihat bahwa Steve dan Mr. Tini datang untuk menculik keluarga Darren. Dan tak lama kemudian, setelah Darren tiba di sana, ia pun melihat pesan dari Mr. Tini yang menyuruhnya untuk datang ke tempat pertunjukan sirkus. Di sisi lain, saat Larten menyadari bahwa Darren pergi menghadapi Mr. Tini sendirian, ia berencana membantu Darren dan ia pun segera menyiapkan seluruh pakaian tempur miliknya. Singkat cerita, setelah tiba di tempat sirkus, Darren melihat bahwa Rebecca dan ketiga anggota keluarganya sedang diikat di atas sana. Bahkan ia juga melihat Steve yang kini telah berubah menjadi salah satu Vampania. Steve lalu mengatakan jika Darren ingin menyelamatkan keluarganya, maka ia harus membunuh gadis kesukaannya yaitu Rebecca, dan begitu pula sebaliknya. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi Darren pun langsung menyerang Steve, tetapi sayangnya ia kalah kuat karena Darren belum pernah meminum darah sama sekali sejak pertama ia berubah menjadi vampir. Tak lama kemudian, Larten akhirnya datang untuk membantu Darren dan ia pun bertarung melawan Murloc. Namun tampaknya ia cukup kesulitan karena Murloc jauh lebih kuat daripada dirinya. Melihat hal itu, Rebecca lalu mencoba melepaskan diri dengan menggunakan ekor yang selama ini ia sembunyikan. Lalu ia menyuruh Darren untuk segera meminum darahnya agar ia bisa menyelamatkan mereka semua. Awalnya Darren sempat menolak, tetapi pada akhirnya ia terpaksa harus meminum darah tersebut. Dan tak butuh waktu lama, ia pun langsung bisa mengungguli kekuatan Steve. Bahkan sepertinya Darren jauh lebih kuat daripada Steve. Melihat Steve dan Darren bertarung satu sama lain, Mr. Tini yang menginginkan mereka berdua pun akhirnya terpaksa menghentikan pertarungan itu. Sementara saat Murloc lengah, Larten pun langsung menusuknya dengan menggunakan pisau, hingga Murloc akhirnya meninggal dunia. Meski begitu, Mr. Tini ternyata memiliki kekuatan yang mampu membangkitkan orang mati. Namun tampaknya Murloc tak lagi menjadi manusia, melainkan ia berubah menjadi goblin kecil seperti para goblin yang ada di tempat sirkus sebelumnya. Karena merasa bahwa rencananya sudah berantakan, Mr. Tini akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana sambil mengajak Steve dan Darren untuk ikut bersamanya. Tetapi Darren justru menolak karena ia tak ingin menjadi vampir yang jahat, sehingga Mr. Tini pun hanya membawa Steve saja. Setelah berhasil menyelamatkan keluarganya, Darren pun berpisah dengan adiknya, sementara ayah dan ibunya terpaksa harus dihipnotis terlebih dahulu, agar mereka tak tahu bahwa Darren selama ini masih hidup. Darren kemudian berpacaran dengan Rebecca dan karena ia sekarang tak punya tempat tinggal, ia pun meminta pada Mr. Toll untuk tinggal di perkemahan bersama seluruh orang aneh yang ada di sana. Lalu film pun tamat.